Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan chapter 2 yaitu membangun model prediksi. Nah, untuk praktikum saat ini kita menggunakan buku Python Artificial Intelligence Project for Beginners dengan praktek menggunakan Python 3 dan editor Anaconda dan dari Python Scikit-learn. Pertama di sini ada teori praktek teori penunjang yang dikerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu binary classification dilengkapi ilustrasi gambar sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah binary classification. Binary classification adalah suatu tugas mengklasifikasikan himpunan yang di dalamnya terdapat elemen-elemen yang dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan aturan klasifikasi. Beberapa karakteristik tersebut contohnya, tes medis digunakan untuk mengetahui suatu pasien memiliki penyakit tertentu atau tidak, dan properti klasifikasi tersebut adalah keberadaan penyakit dari pasien. Selanjutnya, binary classification digunakan untuk tujuan praktis dalam banyak masalah klasifikasi benar, dan kedua kelompok tersebut tidak simetris daripada akurasi secara keseluruhan. Proporsi relatif dari berbagai macam kesalahan yang menarik, contohnya dalam pengujian modus tadi, false positif maksudnya mendeteksi penyakit ketika ada, sedangkan untuk false negatif artinya tidak mendeteksi penyakit ketika ada. Ada banyak metrik yang bisa digunakan dalam mengukur kinerja klasifikasi dan prediksi, misalnya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini bagian kiri dan kanan masing-masing memiliki instansi yang sebenarnya ada dan tidak memiliki kondisi, sedangkan pada bentuk oval tersebut berisi instansi yang diklasifikasikan atau diprediksi sebagai positif atau negatif. Nah, selanjutnya di sini yang nomor 2, jelaskan apa itu supervised learning dan supervised learning dan clustering. Nah, yang pertama itu ada supervised learning. Dalam supervised learning, suatu program komputer diberikan dataset pelatihan yang kemudian diberi label dengan nilai output yang sesuai, dan fungsi tersebut akan ditentukan berdasarkan pada dataset. Fungsi atau algoritma tersebut kemudian akan digunakan untuk mengklasifikasikan data baru untuk memprediksi nilai-nilai output yang sesuai dengan asumsi bahwa data baru sesuai dengan aturan dan fungsi yang digunakan. Berikut ini adalah contoh supervised learning. Selanjutnya ada unsupervised learning. Dalam unsupervised learning, dataset pelatihan tidak memiliki label nilai output yang sesuai karena tidak ada jawaban benar untuk dipelajari. Tujuan algoritma ini adalah untuk mengungkap pola-pola menarik yang dapat ditemukan dalam data, dan data baru akan membantu untuk mengonfirmasi atau membatalkan pola-pola yang ditemukannya. Berikut adalah contoh unsupervised learning. Selanjutnya yang ketiga ada clustering. Clustering adalah suatu teknik yang masuk ke dalam kelompok unsupervised learning yang merupakan teknik di mana mesin akan bekerja atau belajar sendiri tanpa diajari bagaimana cara memecahkan masalahnya. Contohnya, kita memiliki sebuah data, yaitu data pelanggan yang berisi jenis kelamin, besarnya penghasilan, dan besarnya pembelian produk. Maka dengan algoritma clustering kita dapat mengetahui pelanggan kita akan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster dengan sendirinya. Misalnya ada pelanggan yang pelit, pelanggan yang royal, dan lain sebagainya. Contohnya bisa
kita lihat pada bagaimana sebuah teknik clustering bisa mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Nah, selanjutnya yang nomor 3, jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi dari buku dan disertai ilustrasi contoh. Nah, di sini ada evaluasi dan akurasi. Evaluasi merupakan suatu cara atau teknik dalam mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan mengukur akurasinya. Sedangkan akurasi adalah suatu presentasi kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Kita bisa menganalisis suatu kesalahan yang dibuat dengan model atau tingkat confusion dengan menggunakan matris confusion. Berikut adalah contoh klasifikasi biner yang menunjukkan berapa kali model telah membuat prediksi yang benar dari suatu objek. Nah, dalam tabel di atas, baris true apple dan true orange mengacu pada suatu kasus di mana objek itu sebenarnya sebuah apel atau sebenarnya jeruk. Kolom merujuk pada prediksi yang dibuat oleh model. Kita melihat bahwa ada 20 apel yang diprediksi dengan benar, sementara ada 5 apel yang telah diidentifikasi sebagai jeruk, sehingga matris confusion harus memiliki semua nol, kecuali untuk diagonal, sehingga kita dapat menghitung akurasi dengan menambahkan angka secara diagonal seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, di bagian nomor 4, jelaskan bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix. Nah, cara membuat dan membaca confusion matrix. Confusion matrix adalah suatu matriks yang memberikan informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan pada sistem atau model dengan hasil klasifikasi sebenarnya. Confusion matrix berbentuk tabel matriks yang menggambarkan suatu kinerja model klasifikasi dari serangkaian data uji yang nilai sebenarnya diketahui. Berikut cara membuat dan membaca confusion matrix. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu pokok permasalahan dan atributnya. Kemudian yang kedua, kita membuat pohon keputusan dan data testingnya. Kemudian yang ketiga, kita mencari nilai A, B, C, dan D. Kemudian cari nilai recall, precision, akurasi, serta zero rate. Berikut contoh confusion matrix. Selanjutnya, yang nomor 5, jelaskan bagaimana Kaipo cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi. Yang pertama, total instance bagi menjadi n bagian. Lalu port pertama merupakan bagian pertama yang menjadi data uji dan atau testing data, dan sisanya menjadi training data. Kemudian hitung akurasi dari porsi data dengan menggunakan persamaan. Pol kedua adalah bagian kedua dengan menjadi data uji atau testing data dan sisanya merupakan training data. Lalu kita menghitung akurasi dari porsi data tersebut, kemudian lakukan hal tersebut sampai habis mencapai pot ke K. Setelah itu hitung rata-rata akurasinya K-nya. Oke, selanjutnya di nomor 6, jelaskan apa itu decision tree. Nah, decision tree adalah salah satu model prediksi dengan menggunakan struktur pohon atau struktur yang berhierarki. Konsepnya adalah mengubah data menjadi decision tree atau beberapa aturan keputusan. Decision tree memiliki manfaat yaitu membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari suatu permasalahan. Selanjutnya, apa itu information gain dan entropy? Nah, information gain adalah suatu teknik yang didasarkan pada penurunan entropi setelah dataset dibagi pada atribut. Membangun keputusan adalah menemukan atribut yang mengembalikan perolehan informasi tertinggi. Sedangkan entropi adalah suatu ukuran acak dalam informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi suatu entropi, semakin sulit menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Decision tree dibangun dari atas ke bawah dan melibatkan partisi data ke dalam bagian yang berisi intens dengan nilai yang sama. Algoritma ini 3 menggunakan entropi untuk menghitung suatu homogenitas sampel. Nah, selanjutnya di sini ada scikit-learn. Nah, kemudian datasetnya diambil di GitHub Package Publishing Python. Tugas Anda adalah dataset diganti menggunakan student method sp dan mengganti semua nama variabel dari kode di bawah ini. Karena npm saya 174.3 menghasilkan 1, maka saya mengganti katanya atau variabelnya dengan nama variabel kotak. Di sini. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama,
kita meload dataset menggunakan student.csv. Yang pertama ada import pandas as PD. Nah, di sini itu digunakan untuk mengimpor library pandas sebagai PD. Kemudian kita membuat variabel baru dengan nama Makassar sama dengan pd_read_csv, dan kita memasukkan direktori tempat penyimpanan folder CSV-nya. Nah, variabel Makassar di sini berfungsi untuk membaca atau nge-read file yang ada di sini. Kemudian len Makassar digunakan untuk mengetahui jumlah baris pada data yang dipanggil. Jika kita ngerunnya, maka hasilnya seperti ini. Berarti jumlah datanya ada 395. Selanjutnya yang kedua adalah kita menggenerate library binary label class dengan G1 tambah G2 ditambah G3. Nah, yang pertama ada Makassar pas sama dengan Makassar.apply lambda row 1 if row G1 ditambah row G2 ditambah row G3 lebih besar sama dengan 35, else-nya 0 dan exit-nya 1. Nah, digunakan untuk mendeklarasikan pas atau filenya data berdasarkan G1 ditambah G2 ditambah G3. Lalu selanjutnya ada Makassar sama dengan Makassar.drop, digunakan untuk mengetahui baris G1 ditambah G2 dan G3 ditambahkan dan hasilnya sama dengan 35, maka exit-nya sama dengan 1. Lalu Makassar.hit digunakan untuk memanggil variabel Makassar, di mana ketentuan hit ini digunakan untuk mengembalikan baris n atas 5 secara default dari frame atau seri data. Jika kita merunnya, maka hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu yang nomor 3, use one hot encoding and categorical columns. Nah, Makassar sama dengan pd get Kamis Makassar columns, ada sex, ada school, address, frame size, PS status, mjob, reason, guardian, usap, fight, activities, nursery, high-care, internet, romantic. Nah, variabel Makassar dikonversi menjadi bentuk yang lebih baik dalam prediksi dan memanggil seluruh atribut. Makassar berarti digunakan untuk memanggil variabel Makassar dengan ketentuan ini yang ada di atasnya. Jika kita merunnya, maka hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada shuffle rows. Nah, di sini kita mengembalikan variabel Makassar dengan menjadikan sampel acak cadangan press sama dengan 1. Lalu kita split training and testing data. Setelah itu kita membuat variabel baru dengan nama Makassar_train. Lalu kita membuat variabel baru lagi dengan nama Makassar_test. Lalu setelah itu Makassar_train.add digunakan untuk membuat variabel baru dengan ketentuan Makassar_train drop. Makassar_train_pass digunakan untuk membuat variabel baru dengan ketentuan dari Makassar_train. Setelah itu kita membuat variabel baru lagi dengan nama Makassar_test_f digunakan untuk dari ketentuan dari Makassar_train. Setelah itu kita membuat variabel baru lagi dengan nama Makassar_test_test. Lalu setelah itu kita membuat variabel Makassar_atc sebagai salinan dari folder dari Makassar. Setelah itu kita membuat variabel Makassar_pass sebagai salinan dari Makassar. Lalu ada number of received student in world dataset. Kita mengimpor terlebih dahulu NumPy SMP dengan mengimpor modul NumPy sebagai NPY. Kemudian kita nge-print that out dari Makassar_pass dari sini dan dari bagian sini, lalu kita mengkalikan dengan plotnya dengan jumlah rata-ratanya. Jika kita merunnya, maka hasilnya seperti ini. 166 out dari 395, berarti ada 166 data dari 395 data. Setelah itu kita akan membuat decision tree. Nah, pertama kita mengimport terlebih dahulu library screen-nya, lalu kita membuat variabel baru dengan nama ini. Setelah itu kita mentraining variabel bone dengan data dari yang ada di variabel Makassar. Setelah kita ngerunnya, hasilnya seperti ini.
itu untuk menyimpan variabel. Setelah itu visualisasi string. Yang pertama kita mengimpor OS-nya terlebih dahulu. Nah, itu digunakan untuk mengimpor grafiknya. Lalu setelah itu kita mengambil data. Kita mengambil data untuk diterjemahkan ke grafik. Setelah itu kita membuat variabel graph sebagai grafik yang diambil dari data dari ._data. Dan itu digunakan untuk memanggil grafik. Jika kita running maka hasilnya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Akan membuat decision tree. Lalu setelah itu digunakan untuk set tree. Nah, nomor 7 ada tree.export underscore grafis bone dari variabel bone tadi, out underscore file dari membuat file baru dengan nama student performance.dot. Lalu setelah itu kita men-set tree sebagai export grafis ke file student.performance.dot. Jika kita ngerunnya maka hasilnya. Setelah itu kita men-score disebut prediksi dengan diberi beberapa data input baru. Jika kita ngerunnya maka hasilnya seperti ini. Outputnya 0,706311392400506. Selanjutnya yang nomor 9 kita mengimpor kelas cross_file.score dari scalarnya. Lalu setelah itu kita mengevaluasi skor dengan validasi silang. Lalu setelah itu kita mengeprint akurasinya dan berapa skornya. Ya kita ngenanya maka hasilnya seperti akurasinya ini. Lalu setelah itu ada nomor 10 yaitu for max depth in range 1,20. Dari ini range-nya 1 dan 20. Lalu dari variabel boolean itu tadi kita melakukan entropy max depth sama dengan max depth. Setelah itu di situ menunjukkan di dalam tree itu semakin dalam tree bakal semakin banyak perpecahan yang dimilikinya dan menangkap lebih banyak informasi tentang data. Dan kita bisa ngeprint akurasinya berapa dan max depth-nya berapa. Jadi kita ngerunnya maka hasilnya seperti ini. Setelah itu nomor 11 date_acc dengan 19 sebagai bentuk array kosong dan 3 sebagai output datanya. Nah, di sini kita membuat variabel baru dengan nama bunda sebagai array-nya. Kemudian for max digunakan untuk perselangan dengan max depth. Nah, bone sama dengan tree decision tree classifier. Nah, kita tuh di sini digunakan untuk variabel bonenya sendiri. Untuk decision tree dengan ketentuannya. Kemudian score sama dengan cross diambil dari data cross_score. Lalu di sini depth_acc bulu kembang sama dengan max depth digunakan untuk mengembalikan array dengan ketentuannya 0 dan max depth-nya. Kemudian depth_acc bulu kembang 1 scores_min-nya digunakan untuk mengembalikan array dengan ketentuan 1 dan scores-min-nya. Kemudian depth_acc bulu kembang 2 sama dengan scores.std kali 2 digunakan untuk mengembalikan array dengan ketentuan 2 dan scores.std. Std berarti menghitung standar deviasi. Lalu di sini ada depth_acc digunakan untuk membuat array kosong dengan mengembalikan array baru dengan bentuk dan tipe yang diberikan. Jika kita ngerunningnya maka hasilnya seperti ini. Akan muncul array-arraynya. Setelah itu untuk nomor 12 atau nomor terakhir ada import matplotlib digunakan untuk mengimpor matplotlib sebagai PLT. Lalu pic dan x-nya digunakan untuk menggunakan subplot untuk membuat gambar. Lalu ada x.errorbar dan acc digunakan untuk membuat error bar. Kemudian grafik akan ditampilkan menggunakan show. Lalu plt.show digunakan untuk menampilkan code dari data yang ada.
Ketika kita ngerunning-nya, maka hasilnya seperti ini. Akan muncul matplotlib. Oke. Salah.